anak-anak semua, juga para orang tua yang ikut dan juga Bapak Ibu guru yang saat ini ikut ibadah persekutuan doa di SMA Petra. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Karena Engkau sudah memberikan berkat-Mu yang luar biasa buat kami semua pada pagi hari ini. Kami dalam kondisi yang baik, kami dalam kondisi penuh dengan sukacita, kami bersyukur. Bapa, kami menyerahkan persekutuan doa kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk mengawali ibadah kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, hatiku percaya. Jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Ya, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Untuk itu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Bapak Zeri. Saya persilahkan. Puji Tuhan, selamat pagi, kita bertemu kembali dalam acara ibadah bersama buat Bapak, Ibu, dan seluruh siswa, siswi SMA Petra Malang. Dan saya bersyukur oleh karena kepercayaan yang diberikan kembali untuk saya menyampaikan renungan berita firman Allah. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya jemput kita semuanya untuk berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dalam segala kerendahan hati, hamba-Mu datang, menyerahkan sepanjang pelayanan, renungan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Hamba rindu biarkanlah urapan Allah saja yang bekerja. Pakailah bibir mulut ini menjadi berkat Allah yang luar biasa. Memberikan berkat buat anak-anak kami dan kami semuanya untuk mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Kebenaran firman-Mu adalah amin bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan siap menerima kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita lanjut dan langsung untuk pemberitaan firman Allah. Saya rindu pada saat pagi hari ini, firman Allah akan saya berikan sebuah tema, yaitu garis akhir atau finish. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Demikian bunyi firman Allah, saya baca buat kita semuanya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saya ingin menekankan yaitu pada dasarnya manusia ada garis akhir yang membatasi langkah-langkah hidup kita. Paulus menerangkan, menjelaskan kepada kita pagi hari ini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku. Kenapa Paulus tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun? Bukan berarti dia tidak mencintai dirinya. Manusia hidup tentunya mencintai dirinya. Amin. Tapi di sini Paulus menekankan, memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus bersama penatua yang ada, di mana sebelum dia meninggalkan Efesus melayani di daerah-daerah yang setelah itu lagi. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Paulus menekankan bahwa hidup kita ini ada garis akhir, yaitu finish yang akan kita lalui. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, mari kita renungkan, kita imani apa sih yang dikatakan garis akhir oleh Paulus dan kenapa dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Berarti ada nilai-nilai plus yang sangat istimewa di garis akhir itu. Yaitu tak lain dan tak bukan adalah pengharapan. Kalau kita lihat di dalam surat Roma, pasal 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12 dikatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Saya cukup di situ. Bersukacitalah dalam pengharapan, artinya Paulus memberikan teladan yang terbaik bahwa di dalam pengharapan ini yang membuat Paulus menjadi kuat. Ada pengharapan. Pengharapan apa? Yaitu tak lain dan tak bukan adalah kemuliaan yang dia akan terima pada akhirnya. Anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, untuk mencapai garis akhir dibutuhkan
pengorbanan dan kesungguhan hati. Kalau berbicara garis akhir, seperti yang Paulus katakan, itu adalah pembicaraan, yaitu dia bekerja keras, karena dia merindukan ada pengharapan, yaitu kemuliaan yang akan dia raih pada akhirnya. Tetapi buat kalian semuanya sebagai siswa, siswi SMA Petra, buat anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, apa sih yang dikatakan garis akhir buat kalian? Tentunya, di mana kalian sejak melangkah masuk di bangku SMA kelas 1 atau kelas 10, kalian akan menitikan sebuah perjuangan untuk masuk di hari akhir. Di garis akhir, yaitu pada saat bulan April 2022 nantinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di bulan itulah yang menentukan kalian tamat atau tidak di SMA Petra ini. Jadi anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, kenapa saya katakan bulan April merupakan sebuah garis akhir yang kalian harus perjuangkan? Satu, karena di situ kalian akan melihat kebahagiaan yang mendalam. Di situ pun kalian akan menerima sebuah surat akhir, yaitu ijazah yang menentukan engkau lulus atau tidaknya. Kalau engkau menghargai tentang garis akhir, yaitu masa depanmu ada di sana. SMA Petra memberikan penghargaan di mana engkau sudah menyelesaikan selama 1, 2, 3 tahun di mana engkau belajar di bangku sekolah di tempat ini. Amin. Garis akhir ini loh yang harus kalian perjuangkan. Makanya saya katakan, untuk mencapai garis akhir itu bukan dengan guyonan, bukan dengan bersantai-santai. Oh, tidak ya. Tidak, garis akhir harus kita lalui dengan perjuangan. Paulus ingin memperoleh garis akhir. Asal saja, dia tidak menghiraukan nyawanya, asal saja aku dapat mencapai pada garis akhir. Yang mana dia percaya di garis akhir itulah ada kemuliaan Allah yang diberikan kepada Paulus. Puji nama Tuhan. Hari ini apa sih yang membuat kita bisa melakukan perjalanan kita untuk mencapai garis akhir? Anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, saya hanya menekankan garis akhir itu harus dilalui dengan perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Sebagai murid, apa yang akan kalian lakukan? Tak lain dan tak bukan adalah belajar. Amin. Belajar. Belajar yang bagaimana? Seringkali kita mendengar ya, saya sendiri pribadi mendengar, wow, pandemi ini merusak semua konsentrasi. Pandemi ini loh yang membuat saya tidak pinter. Saya katakan tidak bisa dijadikan alasan pandemi ini. Karena pandemi ini pun adalah satu bagian rencana Tuhan untuk membina kita semuanya untuk mengetahui siapa Yesus itu sebenarnya. Pandemi ini bukan membuat engkau malas. Pandemi ini bukan membuat kalian semuanya semakin merosot di dalam ilmu pengetahuan. Belajar tidak menghalangi segala-galanya. Saya punya kesaksian, ya. Sahabat saya punya anak. Dia jenius, luar biasa. Tapi waktu dia masuk di SMA, dia kebetulan masuk di STM. STM ini adalah STM yang tidak ternama. Tidak masuk bilangan yang berprestasi karena di desa. Tapi sekali waktu papanya ngomong, kamu mau sekolah di STM yang hebat? Enggak Pak, aku mau di sini aja. Loh kenapa lah? Di sini loh nak, prestasinya itu enggak terlalu baik. Anak itu ngomong, Pak, kalau aku masuk di sini, aku akan menyatakan, aku akan berupaya STM ini menjadi yang terbaik melalui prestasi yang kuukir. Apa yang terjadi? Dengan semangat, dengan perjuangan, dengan cita-cita, dengan misi bahwa dia mau mengubah daerah yang terpencil menjadi daerah yang ternama. Bagaimana caranya? Bekerja keras, belajar, dan belajar. Pada akhirnya, pada saat dia sudah masuk di kelas 3 STM, apa yang terima? Dia peraih penghargaan yang terbaik. Saya mau, kalian pun sama. Pandemi, kenapa sih kalian ngomong tidak bisa? Karena satu, saya tahu persis ya. Saya tahu persis.
Saya tahu persis kenapa saya katakan pandemi ini sebenarnya bukan modal sebagai alasan kalian untuk mengalami kemerosotan dalam hal prestasi. Kalau kalian mau menghargai firman Tuhan, teristimewa bagi anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, yang mana engkau sudah diutus oleh orang tuamu dari luar pulau datang ke kota Malang. Engkau dikirim masuk di asrama Sinar Kasih. Saya bisa mengerti gitu ya. Saya bisa mengerti apa yang diharapkan orang tua kita semuanya. Tak lain dan tak bukan. Supaya kalian punya prestasi lebih baik daripada kalian ada di daerah kalian. Amin. Ya, itulah prestasi yang diinginkan orang tuamu. Tapi kenapa? Seringkali saya jumpai saat belajar. Kita bukan belajar yang terbaik. Matinya kalian mencapai prestasi hanya dikalahkan hanya sebuah HP. HP ini bisa menjadi berkat, mencari sumber pengetahuan sangat luas sekali. Dari anak-anak baru belajar sekolah sampai orang-orang yang jenius, yang kelas tinggi, yang menguasai dunia ini ada di HP. Ilmu pengetahuan apa yang gak ada di HP? Bisa dimanfaatkan. Karena ini adalah sumber berkat dari Tuhan juga. Tapi ingat baik-baik. Kalau prestasimu mundur oleh karena HP, ini juga yang mengakibatkan semuanya. Masa belajar? Sekarang saya mau tanya jujur. Kalian lebih cenderung, lebih banyak waktu yang kau gunakan untuk belajar atau main game? HP merusak masa depanmu. Kalau engkau nggak bisa memfungsikan secara benar. HP merusak otak pikiranmu, akal sehatmu hancur oleh karena HP. Saya mengalami. Ini terjadi bukan kepada orang lain. Bukan anak-anak yang di asrama. Saya katakan anak kandung saya sendiri. Dia hancur oleh karena HP. Dia pelajar yang benar-benar semangat. Dia di sekolahan pun dapat prestasi. Tapi sebelum dapat prestasi itu dia hancur. Kenapa? Pendidikannya kok, aku kok gak bisa ya ini. Saya bilang, saya cuma menceritakan sedikit anak-anakku yang kasih dalam Tuhan ya. Ini kalian sambut dengan pengalaman, kita berbagi. Saya kepingin kalian sukses. Di SMA Petra ini akan mengeluarkan orang-orang yang berprestasi. Amin. Berprestasi. Karena kalau prestasimu bagus, saya mau katakan yang bahagia bukan hanya Anda. Orang tua kita yang membiayai pun akan bersorak-sorai. Wow, luar biasa. Sahabat-sahabat kita pun senang melihat prestasi yang kita ukir. Guru-guru semuanya tidak sia-sia mendidik, mengajar kalian untuk menjadi anak yang berbakat, berprestasi. Beasiswa sudah mulai melukis banyak orang-orang di dalamnya. Puji nama Tuhan. Kembali saya katakan sama anak saya. Nyo, saya kalau manggil si Nyo namanya Alfa. Kamu belum pernah mendengar papi marah. Tapi papi mau ngomong di saat sekarang ini karena engkau ngomong pelajaranmu katanya merosot. Apa yang saya katakan? Membuat pengertian di dalam pikiran dia. Saya katakan demikian. Nyo, kalau seumpama papi nanti mati. Kira-kira apa yang kamu dapatkan dari game itu? Apa yang direspon oleh anak saya? Dia cuma tertunduk. Karena pertanyaan saya, kalau papi mati, karena garis akhir yang mengerikan bagi kita semuanya, yang tidak dapat kita ketahui adalah kematian. Kalau engkau duduk di bangku SMA, garis akhir kalian sampai masa di kelas 3. Kelas 12 kalau sekarang ini. Tapi kalau kehidupan kita, Paulus mengatakan, dia mengatakan sampai garis akhir itu bahasa, di mana dia nanti mengakhiri melalui garis akhir yaitu kematian, dia sudah dikatakan layak untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di masa kejayaan Allah yaitu kerajaan yang Allah siapkan. Amin. Ya. Jadi kalau kalian saya ngomong ya sama anak saya, apa yang kamu dapat melalui game itu kalau papi nggak ada? Nggak ada. Lalu dikatakan lagi, kalau nggak ada, kenapa kamu mau seperti itu? Kamu nggak ikhlas kalau papimu nanti dipanggil Tuhan? Bukankah firman Allah saya tekankan, mati adalah keuntungan bagi seorang yang percaya, yang dikasihinya. Tetapi kalau saya hidup melayani Tuhan, akhirnya dia semangat. Saya nggak tahu reaksi yang saya katakan mengubah pribadi dia dalam 1 minggu.
Dia langsung senyum sama saya, sama maminya. Pi, sudah Pi, semua Nyo sudah selesaikan. Loh apa? Game-game gitu. Yang dia beli itu nggak sedikit nilainya, 1 juta. Dihapus semuanya, bersih dari permainan. Anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, prestasi apa yang dia terima setelah dia tamat dari SMA, kebetulan dia masuk di Karis. Penghargaannya banyak. Gramedia memberikan penghargaan, nilainya 100 di ujian nasional. HP, kalau kalian bisa memprestasikan secara HP yang baik, HP itu menolong kita, amin. Tapi kalau kalian tidak bisa mengindahkan hanya karena candu game, saya mau katakan, sudahi, amin. Sudahi. Karena prestasimu di Petra bukan dari game, tetapi dari pelajaran-pelajaran yang melalui online. Puji nama Tuhan, saya lanjut dalam penjelasan firman Tuhan. Ya, Paulus berjuang keras melalui perjuangan tanpa dia tidak mengindahkan nyawanya. Karena dia kepingin garis akhirnya akan menjadi garis akhir yang penuh kemuliaan, kemenangan, yaitu kemuliaan bersama Bapa. Pagi hari ini anak-anakku yang kasih dalam Tuhan dimanapun kau berada. Sebagai hamba Tuhan saya hanya menekankan sama kalian. Kalau sekarang ini ya, kebetulan rame-ramenya sebuah perjalanan perlombaan. Kalau nggak pandemi ini udah rame sekali. Agustus masuk tanggal 1 itu sudah mulai mengukir prestasi. Lomba-lomba di mana-mana. Betul? Di daerah-daerah. Wow, 17 Agustus dan lucu-lucu sekali. Tapi kalau saya mau katakan ya, saya kemarin di asrama Sinar Kasih saya ngomong sama anak-anak yang sudah di sana. Kalian lebih seneng perlombaan apa? Berjalan cepat atau berlari? Semua ngomong lari om. Waduh, saya senyum. Kalau saya enggak, saya paling seneng perlombaan berjalan. Terus mereka nanya, loh kenapa? Karena hidup saya perjalanan, bukan pelarian. Mereka semua ketawa, katanya saya ini, wah ada saja gitu ya. Loh memang betul, hidup saya bukan pelarian, hidup saya adalah perjalanan. Puji nama Tuhan, lalu kita lanjut lagi. Saya lihat kalian di rumah tegang, gitu ya. Cek ianyo gitu. Nah sekarang kita kembali, bagaimana cara kita untuk bisa melepas yang namanya tadi candu ya, candu game. Bahkan game juga HP juga bisa merusak pikiran kalian semuanya. Kenapa? Kalau ini kalian lihat, HP saya isinya firman Tuhan. Karena saya khotbah. Kalau di rumah ya WA gitu ya. Tapi WA-nya bukan WA yang tidak benar karena kami ada kelompok WA penguat ya. Alumni di angkatan di mana saya sekolah Alkitab, sekolah teologi dulu. Nah sekarang saya mau katakan, kenapa Paulus bisa meraih prestasi yang bagus itu? Kita baca dalam Mazmur 126. Mazmur 126 ayat yang kelima. Ini kunci ya, kunci. Kalau kalian memiliki pengharapan, maka laluilah pengharapan itu dengan kunci yang saya katakan tadi dalam Mazmur. Pasal 126 ayat 5. Dikatakan demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Menabur. Menabur. Ada kerja. Menabur bukan diam di rumah nonton HP doang. Menabur itu ada kerja. Kalau kalian sekolah ya ada pelajaran, kalian harus menabur, mendengar pengajaran dan setelah itu lakukan belajar mengulang pelajaran-pelajaran yang kalian terima. Ingat baik-baik, sebuah perlombaan yang saya katakan tadi di 17 Agustus. Tentunya nanti itu banyak penghargaan yang luar biasa. Indonesia baru-baru ini juga mencapai ya diberkati dengan hadiah yang sangat luar biasa sehingga membuat Bapak Presiden kita tersenyum haru. Kenapa? Di bulan Agustus Indonesia memperoleh medali emas di kejuaraan bulu tangkis. Bayangkan, apa nggak seneng? Yang bersorak-sorai yang seneng apakah hanya 2 pemain ganda perempuan? Oh tidak. Yang pertama yang bangga karena ini membawa nama baik bangsa. Presiden pun sampai terharu bersuka cita. Seluruh warga masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Mereka semuanya berbahagia. Apalagi orang tua kita. Amin.
Prestasimu nanti di Petra ini pun sama. Saat engkau menerima ijazah terakhir, yang berbahagia, yang paling berbahagia adalah orang tuamu. Berapa biaya yang dikeluarkan? Engkau masuk di asrama Sinar Kasih, sekolah di SMA Petra. Kalian yang di rumahnya dekat di Kota Malang, oke. Tetapi yang kalian sudah banyak mengeluarkan biaya. Orang tuamu bekerja tanpa memandang bulu. Yang penting anakku berhasil, anakku berhasil, anakku berhasil. Tetapi apa yang kita terima? Kembali lagi. Saat ijazahmu menghasilkan prestasi. Wah, gak sia-sia ternyata. Ingat baik-baik, pagi hari ini. Kita harus melalui. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata itu adalah perjuangan. Belajarlah yang sungguh-sungguh, amin. Belajar. Apakah cukup belajar? Enggak cukup. Karena kalau kita mau melihat di dalam kebenaran firman Allah, ya, bekerja harus disertai dengan doa. Doa itu penguat. Bekerja itu adalah action tubuh kita, pikiran kita. Doa karena engkau merasa enggak mampu, minta Allah yang menyempurnakan, memampukan. Puji nama Tuhan. Lalu kalau kita mau memperoleh mahkota kemuliaan, yaitu pengharapan yang seperti Paulus alami. Saya mau katakan, masalah-masalah itu bagaikan kalian memikul sebuah salib yang sangat besar. Penderitaan. Tapi ingat, di balik salib ada mahkota. Amin. Di balik kalian belajar dengan sungguh-sungguh di tempat ini, ada ijazah dengan nilai yang sempurna yang kalian akan terima. Puji nama Tuhan. Lalu kita mau lanjut dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Ya, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 saya baca buat kita semuanya. Juga sebagai akhir daripada renungan pagi hari ini. Dari garis akhir apa yang Paulus terima setelah dia sampai pada garis akhir yang mana dia tidak mengindahkan nyawanya lagi. Karena ada pelayanan yang dia lakukan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Beritakan Injil keselamatan di seluruh daerah, seluruh dunia. Dan inilah yang Paulus terima. 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Melalui semuanya tidak gampang. Semuanya penuh dengan kesulitan. Tidak menghiraukan sakit penyakit yang ada dalam tubuh dia. Tidak menghiraukan pada saat dia kekurangan. Yang dia lakukan hanya ada pengharapan di depan dia. Lalu dia fokus. Dia mau terima penghargaan yang terbesar itu, yaitu mahkota keselamatan yang Allah berikan. Saya mau sampaikan sama anak-anakku yang semuanya, yang dimanapun kau berada. Satu, kalau engkau fokus melihat bahwa ada mahkota, ada penghargaan, yaitu ijazah yang akan memberikan prestasi sama kalian semuanya. Lalui semuanya dengan lapang hati. Kerajinan harus engkau lakukan dengan cara benar. Hanya orang malas yang tidak menginginkan mahkota kemuliaan. Hanya orang malas yang tidak mau menerima ijazah dengan nilai prestasi yang bagus. Hanya orang malas yang tidak mau merubah pribadinya. Paulus menyudahi kemalasan itu digantikan dengan sebuah kerajinan yang luar biasa. Makanya Yesus berbicara dan Paulus menerima jawabannya melalui 2 Timotius 4 tadi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang baik berarti kerja dia sudah baik sempurna. Lalu dikatakan lagi, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Tuhan Yesus memberkati. Buat anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, renungan ringkasan pada saat hari ini sedikit dan sangat-sangat singkat. Yaitu kalau kita bisa mencapai garis akhir dengan baik, yang gembira, yang berbahagia, yang bersorak-sorai, bukan hanya diri kita saja. Tetapi keluarga kita, orang tuamu tidak pernah menangis lagi. Tapi dia bila mana menangis pun bukan oleh karena mereka merasa sedih.
tetapi kebahagiaan bisa mencucurkan air mata. Saya rindu orang tuamu berkata, kamu anak yang kukasihi. Seperti Bapa di surga bicara kepada kita semuanya pada saat pagi hari ini. Engkaulah yang layak. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Masih ada kesempatan buat kita. Ada pujian mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Ayo, raihlah prestasi yang terbaik. Karena hidup ini ada kesempatan. Kerja, kerja, dan kerja. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata. Tetapi izinkanlah kebenaran firman-Mu tetap terdengar melalui telinga anak-anak-Mu semuanya. Masuk dalam hati dan merubah sikap karakter bila mana mereka tidak mengindahkan, tidak mengetahui tentang garis akhir. Padahal sebenarnya garis akhir itu akan dialami oleh setiap orang yang hidup. Dan hamba rindu Tuhan, kebenaran firman-Mu menjadi sebuah renungan buat anak-anak-Mu semuanya. Sehingga mereka semuanya ada semangat. Ada rencana mengukir prestasi yang sempurna. Selama mereka duduk di bangku SMA yang ada di Petra ini. Hamba rindu Tuhan, kebenaran firman-Mu menggugah, mengubah dan menjadikan mereka menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang punya pemikiran. Bila mana mereka ada di kota Malang, bila mana mereka yang sudah ada di Malang, mereka semuanya duduk di bangku SMA Petra. Mereka akan mengukir nama baik, meninggalkan kenang-kenangan yang baik dengan prestasi yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Dosa, pengikat, menjadi candu bagi anak-anak-Mu, yaitu permainan game. Tuhan, hamba hanya memohon belas kasih-Mu. Biarkanlah mereka saat mendengar kebenaran firman-Mu, mendengar ilustrasi dan gambaran demi gambaran yang ada, janganlah mereka mengalami sebuah kemerosotan dalam pendidikan mereka oleh karena candu yang merusak alam pikir mereka. Tetapi hari ini hamba-Mu berdoa, kami lepaskan pengikat-pengikat baik game maupun di dalam tontonan yang tidak berkenan di hadapan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua keluar, jadikan anak-anak kami semuanya Tuhan menjadi anak-anak yang benar-benar layak di mata Allah. Sehingga apapun yang mereka minta di dalam nama-Mu, mereka akan memperoleh, yaitu pengetahuan, pengertian, dan hikmat yang dari Allah sendiri. Terima kasih, nama Tuhan dipermuliakan dan memberkati semua apa yang menjadi kegiatan mereka. Online dalam pelajaran bukan merupakan sebuah pembatas untuk mereka berprestasi. Justru di sini mereka akan mengangkat derajat. Melalui kesulitan mereka akan menerima penghargaan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa pada saat pagi hari ini, menyerahkan seisi kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Luar biasa firman yang sudah kita dengar, anak-anak. Mari kita akhiri pertandingan kita dengan baik. Pertandingan hidup kita, pertandingan kita di sekolah harus berakhir dengan baik. Itu yang membuktikan bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Kalian adalah para pemenang. Kalian adalah pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan Kristus. Kita akan sambut firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan pujian Hanya Dekat Allahku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa
memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sudah memilih kami menjadi umat kepunyaan-Mu, dan kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami mau Tuhan, hidup kami menjadi kebanggaan, tidak hanya kebanggaan diri sendiri, tetapi juga orang tua, bahkan kebanggaan-Mu Tuhan Yesus. Tolong kami Bapa, jadikan kami anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mengenal kami. Kami menyerahkan hidup kami hari ini, aktivitas kami mulai pagi ini sampai malam nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan kiranya berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.